Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Siti Ulul Azmi, mahasiswi semester 5 Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia, juga perbandingannya dengan negara lain. Sebelumnya, perkembangan kurikulum adalah suatu proses siklus yang tidak pernah ada titik awal dan akhirnya. Sebab perkembangan kurikulum ini merupakan suatu proses yang tertumpuk pada unsur-unsur dalam kurikulum, yang termasuk yaitu dari tujuan, metode, material, juga penilaian atau feedbacknya. Kurikulum ini mencangkup berbagai komponen seperti tujuan pembelajaran, kemudian bahan ajar, metode pengajaran, penilaian, dan evaluasi. Kurikulum juga berfungsi sebagai panduan bagi para pendidik untuk merencanakan atau melaksanakan suatu pembelajaran yang efektif. Perkembangan pendidikan di Indonesia dari tingkat SD sampai SMA atau SMK itu termasuk ke dalam pendidikan yang kurang baik atau menurun dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Salah satu penyebab kualitas pendidikan Indonesia rendah ini adalah dinamika perubahan kurikulum pendidikan nasionalnya. Karena sejak tahun 1947 itu sampai saat sekarang, Indonesia sudah melakukan 10 kali perubahan kurikulum. Nah, perubahan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, sementara kualitasnya itu tidak berubah-ubah, sama di titik terendah. Kemudian sementara sistem pendidikan di Finlandia itu berada pada peringkat atas karena berasaskan kesetaraan, tanggung jawab, berbudaya, kemudian dapat menciptakan perpaduan yang memadai. Nah, kesuksesan ini dapat menjadi sebuah acuan bagi negara Indonesia untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan seharusnya. Namun, kemudian Finlandia mempunyai sistem pendidikan dunia yang bagus karena konsistensi dalam kurikulum dan kebijakan pendidikannya itu lebih dari 40 tahun walaupun pemerintahan negaranya itu berubah. Kebijakan kurikulum dan pendidikan di Cina, Korea, dan Singapura juga memiliki konsistensi seperti yang diimplementasikan Finlandia. Berbeda dengan Indonesia yang cenderung tentatif dan berubah-ubah sehingga spontan komentar publik itu menyatakan bahwa ganti menteri, ganti kurikulum. Komentar yang demikian ini tidak dapat dihindari karena fakta kurikulum pendidikan di Indonesia itu memang sering berubah-ubah dari waktu ke waktu, dan perubahan tersebut terjadi ketika adanya pergantian menteri di Indonesia. Di saat perubahan kurikulum itu, tapi tidak ada perubahan terhadap pendidikan itu tersendiri. Nah, perbedaan lain tampak pada sistem pembelajaran di Finlandia yang berfokus pada pendekatan dialogis, reflektif, dan ekspresif. Sedangkan sistem pendidikan Indonesia mengutamakan pendekatan behavioristik dengan metode stimulus dan respon dan menempatkan siswa sebagai individu yang pasif. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.